Oke, udah ya. Nah, ini kita kan tadi materinya tuh logika proposisi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ingat-ingat lagi tuh logika. Nah, logika itu kan kita tahu ya. Kalau misalnya kita dalam bahasa sehari-hari, oh logika tuh berarti kayak bagaimana cara kita berpikir lah gitu. Nah, di sini nih memang benar logika itu artinya kayak bagaimana kita prosesnya gitu. Jadi kayak alur-alurnya. Nah, dimana kalau proposisi itu kalau misalnya kita sering dengar tuh dia tuh kayak pernyataan. Jadi dia sama kayak pernyataan. Nah, logika ini itu kayak induknya gitu. Nah, logika ini induknya dari si logika matematika. Nah, kita berpikir untuk ngambil kesimpulan, dia ada aturan-aturan gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya kemarin tuh udah belajar ikut dari kelas bersinar, kelas PPU itu kan ada ya, materi logika matematika. Ada kan? Ada nggak di sini yang kemarin itu juga kelasnya? Nah, itu ini gabung apa namanya? Itu induknya dari logika proposisi. Posisi itu kan pernyataan. Nah, logika itu cara berpikir. Berarti bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi valid tidak suatu pernyataan. Nah, valid tidaknya itu sebenarnya kayak benar atau salah, tapi dalam bahasa logikanya dia itu valid atau tidak gitu. Nanti kita akan bahas dulu untuk yang ini ya, apa nilai kebenaran gitu. Sampai sini udah bisa didapat belum poinnya? Jadi kalau misalnya logika proposisi itu tuh bagaimana kita apa ya tahu gitu pernyataan itu tuh ada nilainya gitu dia valid atau enggaknya atau istilahnya tuh benar atau salah gitu. Udah ya. Paham Jadi nggak? dia tuh kayak melalui observasi penelitian gitu kayak dia tuh ada buktinya gitu. Contohnya nih kayak bumi itu berbentuk bulat. Benar nggak? Bumi berbentuk bulat. Benar kan? Coba. Bumi berbentuk bulat, benar nggak? Putus-putus ya suaranya. Halo? Masih putus-putus nggak? Oke. Benar ya, bumi itu bulat. Itu udah ada penelitian kan? Nah, dia tuh benar, sesuai sama fakta. Gitu. Kalau kucing bisa terbang, benar nggak? Kucing bisa terbang. Kucing bisa terbang, benar atau salah? Nggak, nah iya benar ya. Iya, jadi itu juga udah ada buktinya bahwa emang kucing itu dia nggak bisa terbang karena dia nggak punya sayap. Jadi itu yang namanya benar atau salah sesuai sama fakta atau empiris. Nah, kalau misalnya kita berlogika nih, berlogika itu kan tadi ada aturan-aturan nih. Nah, berlogika itu kita menggunakan valid dan tidak valid gitu, yang dianggap benar gitu. Kalau misalnya apa ya namanya istilahnya misalnya nih nanti ada simpulan mana yang benar gitu kan padahal sebenarnya tuh kita nilai itu kevalitannya gitu jadi dia tuh kayak pakai logis gitu jadi sesuai dengan aturan logika atau enggak dan sesuai sama informasi yang tersedia misalnya kayak gini nih misalnya ada premis ya nah premis itu nanti kita bahas ya di sini nah premis misalnya ada premis semua hewan itu bisa terbang katak merupakan hewan ya berarti otomatis katak itu kan bisa terbang. Nah, kalau sesuai sama fakta, katak bisa terbang itu benar nggak? Katak bisa terbang itu benar nggak? Katak bisa terbang itu benar atau enggak? Enggak kan? Nah, itu. Tapi, kalau secara logis, kesimpulannya benar nggak? Kalau secara logis, kesimpulan ini benar nggak? Kan tadi dia bilang, semua hewan itu bisa terbang. Katak merupakan hewan. Nah, iya. Nah, jadi di situ ya perbedaannya. Kalau misalnya kita berlogika, itu tuh jangan, apa ya, jangan dia tuh nggak memperhatikan isinya tapi bagaimana berpikirnya gitu apanya kayak prosesnya terus alurnya dan juga aturan-aturannya gitu oke sampai sini dapat kita lanjut ya kalau udah dapat oke kita lanjut kalau udah dapat lanjut ya nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya boleh oke kita lanjut nah tadi kan kita bahas premis ya nah premis itu sebenarnya bagian dari argumen jadi gini pernyataan itu sebenarnya ada di dalam argumen.
Apa sih argumen? Jadi argumen itu memiliki unsur premis sama iya, ada apa? Oh, ini ya. Kok oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kan argumen itu dia tuh punya premis sama klaim. Kita kan sering dengar ya. Oh, premis ini premis apa ya namanya? Kalau misalnya kita dengar atau enggak kita ngerjain soal deh, ngerjain soal yang sering tryout gitu kan pasti sering kan dengar apa namanya kata-kata premis gitu atau enggak ketika belajar gitu kan premis. Nah, sebenarnya premis itu sebagai alasan dasar penarikan kesimpulan. Jadi misalnya kayak tadi nih, kayak yang kayak tadi yang sebutin semua katak adalah semua katak bisa terbang, semua hewan bisa terbang. Katak adalah hewan, itu kan premis. Jadi dia dasar-dasar untuk ditarik kesimpulan. Nah, klaim itu sebenarnya namanya dari kesimpulan. Jadi setiap argumen itu pasti ada yang namanya premis dan klaim. Kalau nggak ada, berarti dia bukan argumen gitu. Nah, misalnya contohnya kayak gini nih. Ini kan ada biasanya itu kalau di soal-soal tuh panjang kan kalimatnya. Nah, ini aku ada contoh satu aja yang warna hijau. Ini bentar ya. Yang warna hijau nih kan dia bilang nih, ada premis katanya menurut dokter, kucing sebenarnya tidak membutuhkan asupan karbohidrat karena pada dasarnya kucing adalah karnivora. Itu premis. Nah, terus kesimpulannya dia bilang, oh sebaiknya kamu tidak memberikan makanan pada kucing seperti makanan kamu makan, terutama nasi. Gitu. Itu contoh simpelnya dalam dalam apa ya? Itu dalam istilah dalam teks yang benar-benar faktual gitu kan. Nah, kalau misalnya ini nih, kalau misalnya di sini yang Fuji pernah bilang kepada Gala ini, ada yang bisa nentuin nggak materi PPT-nya? Oh, nanti materinya bakal di-share di Google Drive ya. Coba nanti, tunggu aja. Ini ada yang bisa jawab nggak? Coba, ada yang berani ini untuk jawab yang bawah, tentuin premis sama klaimnya. Jadi kalau premis tuh, ya boleh. Untuk premisnya itu jika Gala rajin belajar maka akan dibelikan mainan. Habis itu klaim kesimpulannya Gala dibelikan mainan oleh Fuji. Oke, good. Oke, thank you. Siapa tadi yang jawab ya? Oke, good. Ya. Oke, thank you Rafli. Bener ya? Iya, jadi bener banget. Jadi tadi bener banget katanya Rafli, kalau misalnya premisnya tuh Gala rajin belajar, maka akan dibelikan mainan. Ternyata Gala rajin belajar, itu premisnya. Dua premis ini benar ya. Nah, kesimpulannya Gala diberikan mainan oleh Fuji. Ini benar kan kesimpulannya gitu. Jadi sebenarnya kesimpulan itu bisa benar, bisa salah gitu. Nggak harus benar terus, enggak gitu. Jadi kalau misalnya kalian sering latihan soal, pasti sering nemuin kan, tentukan kesimpulan ini benar atau salah gitu kan. Ada yang mungkin, oh jawab tadi Sagos ya. Oke, thank you. Soalnya aku nggak bisa lihat, sorry ya. Oke, thank you. Jawabannya benar gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sampai sini udah paham belum? Jadi kesimpulan itu bisa benar atau enggak. Nah, kalau ini kan tadi benar ya kesimpulannya. Benar atau enggak coba? Kan kalau misalnya Gala rajin belajar, dia apa namanya bakal dibeli mainan. Kan tadi rajin belajar, terus dibeliin deh mainannya. Berarti benar ya? Oke, good. Kita lanjut lagi ya. Soal takut kemalaman. Nah, ini itu kita bahas tentang proposisi nih. Tadi kan udah ini nih logika-logika udah. Sekarang ke proposisinya ya. Nah, proposisi kan tadi udah bilang, dia tuh pernyataan, jangan bingung lagi gitu. Jangan kutuker juga sama preposisi kan. Kalau preposisi itu kayak kata depan, kayak di, ke, dari gitu. Nah, kalau misalnya proposisi kan tadi ini apa namanya dia ada di argumen dan hanya memiliki satu nilai kebenaran gitu. Nah, jadi pengambilan premis itu sebelum klaim ya. Jadi sebenarnya premis itu tuh dia tuh apa ya? Yang jadi kalau nggak ada premis ya nggak bisa disimpulin gitu. Jadi misalnya nih kayak tadi ya, coba kita balik lagi. Ini nggak bisa langsung balik ya. Nah, kayak gini. Misalnya kayak gini nih. Misalnya kayak gini ya, coba aku highlight dulu. Nah, misalnya kita ini nih, ada premis sebelum klaim. Nah, berarti gini, iya. Nah, jadi misalnya ini ada klaimnya bahwa Gala itu diberikan mainan oleh Fuji, gitu. Itu kan kalau misalnya kita nggak tahu premisnya, ya kita nggak bisa nyimpulin, gitu. Ya, tadi ada yang ini ya. Ya, gimana? Perfect.
Tesek, kita di Oma. Hah? Ini Oke, untuk Arya gimana? Ya, jadi benar ya. Nah, jadi kita ke premis dulu. Dia harus ada ke premis dulu, baru ke klaimnya. Karena kalau masalah nggak ada premis yang mau kita simpulin tuh nggak bakal bisa gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut yang tadi. Nah, jadi sebenarnya preposisi itu dia apa ya? Harus ada satu nilai kebenaran. Satu nilai kebenaran tadi kan bisa valid atau enggak gitu. Valid atau enggak tuh artinya itu sesuai sama logika. Tapi kalau misalnya kita enaknya tuh benar atau salah aja gitu. Dia bisa benar. Nah, dia bisa benar. Kita B aja lah. B atau salah gitu. Nah, bisa benar atau salah. Nah, terus kalau misalnya gini. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak punya apa ya, dia nggak punya nilai kebenaran, ya dia nggak bakal bisa dikatain yang namanya pernyataan gitu. Jadi dia harus punya nilai. Dia harus punya nilai bisa benar atau bisa salah. Nah, jadi dia punya nilai kebenaran. Terus dia juga nggak menimbulkan perdebatan. Kayak misalnya gini, oh ya hari Minggu itu hari ini loh, hari keberuntungan katanya gitu. Atau enggak, gini deh hari Senin tuh hari paling sial gitu. Atau enggak hari yang paling males gitu kan di nanti gitu. Padahal ya enggak semua orang kan bisa apa nganggep itu hari Senin tuh hari sial. Mungkin ada nih orang yang semangat belajar gitu kan hari Senin mau ke sekolah atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan menimbulkan perdebatan gitu kan. Maka itu bukan pernyataan gitu. Kayak misalnya angka sial atau hari keberuntungan dan sebagainya. Nah, terus kalau misalnya bukan karena perintah gitu kan, karena perintah itu kan nggak bisa di ini ya, nggak bisa ditentuin benar atau enggak. Misalnya coba kamu on cam gitu kan, coba kamu on cam siapa ya? Aku sebut di sini namanya. Oke, misalnya Abdullah on cam dong gitu kan, pakai tanda seru gitu kan. Ya itu kan nggak bisa ditentuin itu benar atau salahnya gitu kan, kita nggak bisa nentuin. Bahkan kalau misalnya aku nanya ke Abu misalnya ya, Abu kamu hari ini udah belajar belum, itu gimana, itu bisa nggak ditentuin apanya yang benar atau salahnya, kita nggak tahu gitu kan. Itu kan pertanyaan. Jadi kalau misalnya dia pertanyaan sama perintah tuh nggak bisa dinilai benar atau salahnya gitu, karena dia belum tergantung orangnya gitu kan yang jawab dia mau benar atau salahnya gitu kan, dan juga dia nggak pasti. Makanya dia seperti itu. Kalau berlogika tuh dia harus ada aturan-aturan tertentu gitu kan yang menjadi dasar gitu, dasar pendapat kesimpulan kayak tadi itu kita udah bahas di awal. Nah, terus yang terakhir tuh tidak boleh digantikan dengan proposisi lain. Misalnya nih, kalau misalnya ada kata tidak asam bukan berarti dia manis gitu. Misalnya apa ya? Semua buah itu manis gitu kan. Semua buah itu tidak manis. Bukan berarti semua buah itu asam gitu. Pokoknya kayak kata-kata itu diganti atau enggak. Kalau misalnya gini, aku hari ini nggak lapar, bukan berarti aku nggak kenyang. Karena kalau dalam berlogika itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya dalam berlogika nggak kenyang, ya udah. Kalau misalnya kan biasa kita ada negasi nih nanti ya kita belajar. Nah itu tuh tinggal ditambahin tidak atau enggak, ditambahin tidak aja gitu. Nggak perlu diganti. Kalau misalnya tidak kenyang, tidak lapar jadi kenyang gitu. Gitu ya. Sampai sini udah dapat belum? Kalau misalnya aku jelasinnya kecepatan, bilang aja ya nggak apa-apa. Apakah Google Drive detail? Oke. Berarti negasi bukan termasuk ya? Enggak, negasi itu termasuk. Negasi itu gini, negasi itu kayak ini apa namanya bagian dari proposisi juga bisa. Nanti habis ini kita bahas negasi. Jadi sebenarnya gini loh, nih yang terakhir ya mungkin ya. Nah, jadi misalnya kayak gini nih, tidak kenyang. Ini bisa ditulis ya. Nah, tidak kenyang. Ini kayaknya ada di slide selanjutnya, bentar ya. Nah, kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Ini kan ada kata tidak lapar nih, ya kan? Tidak lapar, itu jangan diganti. Jangan diganti sama kata apa? Jangan diganti sama kenyang gitu. Maksudnya gitu. Nah, kenyang. Kalau ditanya negasi ya misalnya, jangan diganti sama kenyang gitu.
Nah, kalau misalnya dinegasin apa? Ya udah, berarti jika Jisoo lapar gitu aja, dihilangin aja tidaknya, jangan diganti kenyang. Makanya kalau misalnya ada beberapa itu nih tinggal disilang aja tidaknya gitu. Tinggal disilang aja. Nggak perlu diganti kenyang. Jangan gitu. Kalau misalnya diganti kenyang, dia bisa beda arti lagi. Dalam berlogika tuh gitu. Jadi dalam berlogika itu apa ya? Jangan asal pakai feeling. Oke. Nah, coba deh tentuin. Ini mana aja nih yang termasuk pernyataan coba? Ada yang volunteer boleh? Mau on mic? Yuk biar seru, biar nggak ngantuk belajarnya. Oke, ada yang mau nggak? Atau di komen boleh deh. Mana aja? 4. Oke, 2, 3. 2, 3, 4, Kak. Oke, good. Yang lain udah ya, 2, 3, 4. 2, 3, Oke, 4. good. Ya, oke, thank you. 2, 3, 4, Kak. 3, 4, Kak. 3, 4 ya? Oke, 2, 3, berarti 4. ini ada 1034 sama 234. Oke, kita kunci dulu ya. Oke, berarti tadi ada yang 34 sama 234. 23 ya? Oke. Oke, nah berarti tadi ada yang bilang ada yang 23, berarti antara sini nih. Berarti antara ini ya, antara ini sama antara ini. Kenapa nggak ada yang milih yang satu? Karena dia Tanda ya tanya. benar, karena dia ya good, benar. Berarti udah dapat ya poinnya tadi. Ya benar. Jadi ini dia itu bukan karena memang tadi dia pertanyaan, jadi nggak bisa diambil. Pokoknya intinya kalau udah ada pertanyaan tuh dia bukan pernyataan, tapi pertanyaan. Nah kalau ini benar ya, Jisoo tidak menyukai seblak, ini benar. Terus Jisoo tidak lapar sama benar. Angka 2, nah ini angka 2 merupakan angka keberuntungan. Nah ini bukan, ini menimbulkan perdebatan. Nah gimana kalau dia benar? Kalau misalnya dia bisa dinaik kebenaran, gimana? Harus ditambahin apa ya namanya, kayak nominanya gitu, harus ada subjeknya, misalnya Jisoo gitu kan. Nah jadi kalau misalnya gitu, ini tulisannya, nah jelas nggak? Nah jadi angka 2 merupakan angka keberuntungan Jisoo. Nah itu benar kan, bisa dinilai. Oh berarti itu memang angka kebenarannya angka keberuntungan dari Jisoo gitu. Kalau misalnya kayak tadi gitu kan, nggak ada, pasti menimbulkan perdebatan kan. Lah kan enggak, kalau aku sih angka keberuntungan aku 9 gitu. Misalnya angka keberuntungan aku, perasaan aku apa ya? Kalau misalnya aku tuh 4 gitu. Jadi kalau misalnya enggak ada subjeknya yang jelas, dia tetap bukan pernyataan. Gitu ya. Jadi yang pernyataan tuh yang 2 sama 3. Bener ya tadi yang jawab 2 sama 3. Kalau untuk yang 4 itu, bukan ya. Gitu. Apa nih ciri-ciri kalimat yang jelas dinyatakan? Iya, harus spesifik, bener banget. Kalau gini kan, pokoknya itu jangan menimbulkan perdebatan deh. Kalau misalnya dia ada jelas, oh ya berarti angka 2 merupakan angka keberuntungannya si Jisoo gitu. Ya dia kayak bisa ditanyain gitu kan, bisa dijelasin ngapa dia benar, ngapa dia salah. Seenggaknya gitu, seenggaknya sesuai informasi, walaupun berlogika ya. Nggak harus sesuai sama fakta di dunia nyata, tapi seenggaknya dia sesuai sama informasinya. Ya udah, berarti emang angka 2 tuh angka keberuntungan Jisoo gitu. Kalau gini angka 2 ini angka keberuntungan siapa? Kita nggak tahu kan. Makanya dia bukan pernyataan gitu. Oh, ciri-ciri. Oke, misalnya kalau misalnya ada yang baru datang, kita coba back bentar aja ya. Takutnya nanti ada yang nggak tahu. Nah, ini. Jadi gini ya, cerita ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari aturan preposisi gitu. Yang pertama itu tadi gitu, dia memiliki satu aja, nggak boleh 2, harus 1 sih. Dia bisa benar atau salah. Biasanya kalau di premis-premis tuh dia dianggap benar gitu ya kan. Kalau kalian sering nemu-nemu soal atau bahas-bahas soal, pasti dia selalu dianggap benar gitu. Entah dia pernyataannya kayak tadi, Jisoo tidak lapar, walaupun ada kata tidak, tapi kan dianggap benar kan. Oh ya, bahwa Jisoo tuh lagi nggak lapar loh saat itu, dianggap benar kan. Berarti kita menegasinya apa? Ya berarti Jisoo lapar gitu. Pokoknya dia cuma punya satu nilai kebenaran. Nah terus tadi dia nggak menimbulkan perdebatan kayak tadi. Kalau misalnya gini, apa namanya, angka 2 itu angka keberuntungan.
ini keberuntungan bagi siapa gitu, bagi kamu, bagi aku, atau bagi kita gitu kan, nggak jelas. Tetapi kalau misalnya jelas kayak ada subjeknya, bisa dia bisa dikatakan benar gitu atau salah gitu, sesuai sama jisunya nih yang terlibat, dia bilang benar atau bilang salah. Nah, terus yang ketiga tadi bukan kalimat perintah dan kalimat tanya. Terus yang keempat, tidak boleh digantikan dengan proposisi lain. Kayak tadi, nggak lapar itu nggak boleh diartikan sama kenyang gitu kan. Itu kalau dalam berlogika tuh mempunyai arti yang beda gitu. Sampai sini udah paham ya? Jadi jangan sampai salah lagi untuk nentuin pernyataan. Tadi mungkin lebih bingung di tadi ya, menimbulkan perdebatan aja. Oke, kita lanjut ya. Jam berapa? Oke, jam 9. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut ya. Yang salah harus botak. Aduh, kalau misalnya yang cewek gimana dong? Oke, ini langsung bentar ya. Ini error. Oke, kita lanjut. Iya bener ya. Oke, ke negasi nih. Tadi kan udah singgung dikit nih tentang negasi. Asal nanti kita ada kuisis ya di akhir. Nanti abis materi ini kita ada kuisis sekitar 9 soal. Dan soalnya nggak panjang-panjang. Pendek-pendek aja. Sama tentang materi ini nanti ya abis ini. Kayak kita ngejar ngebut aja ya ini. Yang penting paham aja. Oke, lanjut ya. Nah, ini kan ada negasi nih. Nah, tadi kan udah bahas negasi itu intinya kebalikan atau yang ngingkarin atau yang nggak nepatin lah, nggak nepatin. Kalau misalnya dia awalnya benar jadi salah, kalau awalnya salah jadi benar gitu. Jadi dia kayak kebalikan gitu. Nih. Ada yang bisa negasin ini nggak? Nah, ini tadi udah disinggung sih sebenarnya. Saya Kak. Oh ya, boleh. Dua-duanya langsung boleh ya. Untuk yang pertama itu Jisoo tidak menyukai seblak. Negasinya itu Jisoo menyukai seblak. Untuk yang kedua itu Jisoo tidak lapar saat konser. Artinya Jisoo lapar saat konser. Oke, good. Oke, thank you. Oke, tadi Sagus lagi yang jawab ya. Ini panggilannya Sagus ya? Atau ada nama panggilan lain? Iya, Kak. Oke, thank you. Ya, bener banget ya tadi. Jadi, kalau misalnya dinegasiin itu, dia itu jadinya ditambahin tidak aja ya. Gitu. Good. Berarti udah ngerti ya nyampe sejauh ini ya, negasi itu tinggal kebalikan aja. Kalau sampai sini udah paham berarti ya. Oke, good. Oke, ini juga benar ya dari Yorti, Faza, terus siapa lagi yang jawab tadi? Kia, oke, Manaman, Narcisa, oke. Kita lanjut. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, jadi kan ini masih fokus kan ya? Ini agak lebih sedikit ini sih membutuhkan fokusan. Tuh. Sebenarnya kalau logika tuh gini ya, kan dalam bernalar kita tuh sebenarnya ada dua. Ini kalau kita lagi belajar gini itu namanya bernalar secara induktif. Jadi kita tuh kayak nyimpulin, oh ya misalnya hari ini aku belajar tentang proposisi gitu lah. Kita nyimpulin sendiri, oh ya kalau proposisi itu berarti dia bukan pertanyaan dan sebagainya. Nah, tapi nanti ketika kalian prakteknya sendiri, itu berarti kalian tuh bernalar secara deduktif. Artinya kalian itu mengolah data-data yang ada di otak kalian yang udah dipelajarin sebelumnya dengan tadi gitu, mengolahnya tuh dengan kekreatifan kalian gitu. Nah, tapi itu acuannya tadi gitu, acuannya dari apa yang kalian dapetin sebelumnya gitu, dari teori sebelumnya. Makanya di sini harus fokus dulu nih, udah masih fokus kan ya? Kalau premisnya ada kata semua sebagian itu negasinya gimana? Nanti kita bahas di sini. Ya. Ya, kita makanya di sini kita bahas di sini ya. Maka di sini agak butuh ini konsentrasi. Ya, ini aman ya. Kalau misalnya ada yang ngantuk bilang gitu, aku ngantuk kan. Kita ini dulu deh, suruh Sagus ngelawak dulu ya. Biar nggak ngantuk. Ya, Sagus paling semangat soalnya hari ini. Oke. Nah, jenis proposisi itu ada 4 sebenarnya. Salah, ini selanjutnya. Nah, jenis proposisi itu ada 4. Ada pertama, ada universal. Kita tahu universe gitu. Universal itu artinya menyeluruh gitu kan. Ini universal artinya menyeluruh. Ciri-cirinya apa? Dia biasanya ada kata semua, tidak ada
seluruh, setiap. Jadi kalau misalnya ada nanya, misalnya premisnya ya, orang tuh misalnya ditanya apa ya, misalnya awalnya tuh semua gitu, tapi ada yang jawab tidak ada, itu sebenarnya sama aja sih. Kalau misalnya semua tidak ada tuh artinya sama, artinya dia tuh semua mencangkup. Berarti kan misalnya gini, semua orang itu menyukai seblak, iya gitu kan. Terus tidak ada orang yang tidak menyukai seblak, berarti kan artinya sama kan, semua orang tuh suka seblak. Makanya kalau misalnya kalian nemu soal ada kata tidak ada kata seluruh, ada kata setiap, kalau kalian bingung ganti aja sama semua, nggak apa-apa. Kalau aku sih gitu ya, aku nggak bisa banget kalau misalnya ada kata tidak ada, ini kan bikin bingung, makanya kita artiin jadi semua aja. Sama kayak partikular tuh harus lebih spesifik gitu kan, kayak ada. Nah kalau misalnya aku ingatnya emang aku enaknya ada sih. Kenapa? Karena kalau misalnya beberapa, sebagian, tidak ada, itu tidak semua, sementara itu tuh sebenarnya sama aja kayak ada itu artinya at least one, seenggaknya satu gitu, seenggaknya ada satu. Ada itu kan artinya kalau misalnya satu itu udah dianggap ada belum? Udah kan? Makanya kalau misalnya kita pakai beberapa, itu kan, atau enggak sebagian deh. Kalau sebagian tuh kita tuh seringnya dalam kehidupan itu kan sebagian tuh kayak gini kan. Misalnya ada lingkaran, terus sebagian, ya kan? Kayak sama rata, padahal belum tentu. Kita dalam berlogika tuh nggak bisa langsung nyimpulin kalau segalanya itu apa ya, harus pas gitu, kayak sebagian tuh ya udah setengahnya gitu. Enggak, makanya kalau aku pribadi aku biasanya ganti itu dengan kata ada yang untuk partikular, sama yang universalnya aku ganti kata semua gitu. Nah, terus lanjut ke gabungan proposisi. Jadi ada proposisi majemuk. Nah, jadi kalau misalnya kita berbahasa tuh kayak ada ininya ya. Apa nih? Kayak hubungan aku dan kamu. Ada dan tiada, oke. Kalau premisnya ada kata semua, udah ya itu. Oke, aman ya berarti. Oke, nah jadi kalau misalnya di majemuknya ada konjungsi, ya, disjungsi, implikasi, diimplikasi. Nah ini abis ini kita bahas ya yang ini, yang majemuk. Nah kalau ekuivalen, nah ini nih sebenarnya kata poin ini sebenarnya gini, ekuivalen ini dia udah dibuktiin. Tapi nanti kalau kita ada waktu kita jabarin ya pembuktian ini. Sebenarnya ini udah benar sih, udah pasti benar nilai kebenarannya. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat rumus-rumus gini, kalau misalnya kalian emang nggak suka, kayak aku kan aku nggak suka rumus. Jadi kalau aku tuh lebih enaknya dari dasar gitu. Ya aku nggak suka gitu kalau misalnya bikin pusing. Tapi kalau misalnya udah logika udah dapat gitu ya udah gitu. Ini kalau ini dia punya nilai kebenaran yang sama. Nanti kita kalau misalnya ada waktu ini kita jelasin di terakhir ya. Ini nanti di terakhir. Habis ini kita bahas dulu yang universal. Nah, universal kan tadi seluruh. Nah, tadi ada yang nanya tentang negasi. Negasi itu ada di setiap pernyataan pasti ada negasinya. Dia punya negasi pasti. Makanya dia tuh bisa bernilai salah atau benar. Jadi kalau misalnya dia bernilai benar berarti negasinya salah gitu kan, atau kalau dia benar jadi salah gitu, kebalikan. Nah, sebenarnya kalau ini mudah banget sih untuk apa namanya ingatnya. Jadi universal itu apa namanya kalau untuk negasiin ingat ya dari semua. Nah, contoh kayak gini nih. Dia kan ini kan kita tahu semua ini bagian dari apa? Universal kan, menyeluruh. Nah, yaudah kalau untuk negasi tinggal kita ganti aja sama kata yang partikular atau yang apa sebagian gitu, ada yang ada gitu. Terus untuk ininya, untuk premisnya ini kita ganti gitu, kita ganti jadi kebalikannya pernyataannya ini ya, pernyataannya kita jadi kayak apa namanya kebalikannya gitu kan. Tadi kalau yang tadi dia bilang semua ikan bisa terbang, ya berarti negasinya ada ikan yang tidak bisa berenang. Aku tadi salah jawab, aku ngomongnya dia tadi berenang gitu. Sampai sini dapat nggak? Oke, jadi gitu ya. Pokoknya coba deh kalau misalnya dipikir-pikir, semua ikan tuh bisa berenang. Terus dia bilang, ada ikan yang nggak bisa berenang. Pasti udah pasti ngingkarin belum? Udah kan? Karena tadi dia bilangnya pokoknya semua ikan itu pasti dia bisa berenang. Terus tapi dia bilang, ada ikan tuh, dia di sini nih, ada ikan yang nggak bisa berenang gitu. Ya dia salah, udah pasti salah. Berarti dia kayak apa ya? Tapi kita nggak tahu ya itu apa nama ikan apa, kita nggak perlu tahu itu ikan apa, pokoknya intinya itu udah salah. Karena pokoknya semua ikan itu harus sudah bisa berenang gitu, harus bisa berenang. Kalau misalnya ada ikan, satu aja ikan yang nggak bisa berenang itu udah ngingkarin gitu, udah ngingkarin sih itu. Nah coba ada yang bisa jawab nggak ini?
Yang bawah. Boleh? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau misalnya udah ke ini, semua anggota Blackpink bisa menari. Oke. Ini kayaknya ikan. Ada yang bisa jawab nggak? Mau on mic boleh, biar nggak ngantuk. Mau jawab. Ya boleh, boleh. Jadi itu kan premisnya tidak ada anggota Blackpink yang tidak bisa menari. Negasi dari premisnya itu adalah semua anggota Blackpink bisa menari. Yakin? 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 Oke, thank you Nana. Oke, yang lain ada yang punya pendapat lain dulu nggak? Semua anggota Blackpink bisa menari ya berarti? Semua anggota Blackpink bisa menari ya tadi ya? Nana? Iya, Kak. Oke. Nah, Nana tadi jawab itu nih. Nah, yang lain tadi ada yang jawab nih, Tasya, ada anggota Blackpink yang bisa nari. Oke. Terus ada Nas, ada anggota Blackpink yang bisa menari. Oke, ini udah nggak ada yang jawab lagi. Kita langsung bahas aja ya berarti. Oh iya, ada. Boleh, boleh. Agus lagi kayaknya. Ada anggota Blackpink yang tidak bisa menari. Oke. Oke, thank you ya jawabannya. Nah, kita bahas coba ya. Nah, tadi ini kayak yang aku singgung awal. Jadi memang ini kadang aku yang nggak suka tuh kayak gini gitu. Jadi dia menjebak istilahnya gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, kalau aku biasanya aku ubah jadi semua, makanya kataku tadi baru kita negasiin. Mungkin gini, tidak ada anggota Blackpink yang tidak bisa nari. Berarti artinya apa? Kalau misalnya kita sinonimin, berarti ini kan semua Semua kan? anggota Blackpink bisa menari. Benar. Ya, benar banget. Agus, thank you ya. Nah, ya benar. Semua anggota Blackpink itu bisa menari. Nah, berarti kalau misalnya kita negasiin, ya udah. Gitu. Jadi, kalau misalnya semua, jadinya apa? Ada kan? Ada. Gitu. Nah, terus ini jadinya apa? Tidak bisa, ya kan? Gitu. Jadi ada anggota Blackpink yang tidak bisa nari. Kalau misalnya gini, semua anggota Blackpink itu kan bisa nari. Terus ada nih anggota Blackpink yang nggak bisa nari, itu ngingkarin nggak? Misalnya aja, kalau misalnya ada informasi, oh ternyata Jisoo tuh nggak bisa nari, ya udah berarti dia ngingkarin kan? Soalnya semua anggota Blackpink itu harus bisa nari, ya kan? Sedangkan si Jisoo nih nggak bisa nari gitu loh. Ya udah dia bakal ngingkarin satu aja atau beberapa, kita nggak tahu atau nggak ada teman-temannya gitu, nggak perlu tahu sih gitu tentang itunya informasinya gitu. Oke, kayak ya nggak apa-apa, namanya belajar, it's okay. Berarti kalau misalnya kita belajar itu nggak apa, salah benar tuh wajar. Aku dulu juga awal belajar ini aku juga sama gitu, sering salah gitu. Pokoknya dia sering-sering ngatain soal sih kalau logika. Apa nih? Bentar ya. Hal silogisme, entimen, modus ponens. Nah, itu ini di logika matematika ya. Hari ini tuh kita pernyataan, jadi lebih ke identifikasi pernyataan itu benar atau salah. Gitu. Itu di logika matematika ya. Itu udah materinya kemarin sama Kak siapa ya? Aku lupa. Kak DJ ya. PPU itu udah ya. Kalau nggak salah belajar gitu. Jadi kita hari ini pernyataan. Oke, kita lanjut lagi ya. Iya, boleh. Boleh banget. Jadi mau ada beberapa boleh, nggak salah. Oke, boleh lanjut ya. Berarti kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ya benar nih. Boleh sebagian, boleh beberapa, dan sebagainya. Gitu. Nah, ini juga nih sama nih. Ini ya udah kebalikannya, ada yang bisa jawab nggak? Tinggal ditukar aja nih. Gimana? Jangan sampai ada salah lagi. Tadi kan udah. Oh gitu. Nanti ada kok recordnya. Tungguin aja ya record Zoom-nya. Ada yang bisa jawab nggak? Jangan sampai ada yang salah lagi, ayo. Tapi nggak apa sih salah. Karena juga belajar. Semua permen asam. Oke, yang lain gimana? Oke, berarti udah satu kubu semuanya ya. Oke, good. Oke, berarti udah paham ya sampai sini? Udah paham berarti ya untuk negasi. Karena kalau dari basicnya aja udah ada apa ya, kekeliruan gitu dalam menyimpulkan, udah kita ketika nanti prakteknya bingung. Makanya kalau kita ada live class gini gitu kan, itu tanyain aja kalau misalnya ada yang dibingungin, kita saling sharing aja, kali aja kita ada salah atau ada miskonsepsi gitu. Iya, ini benar ya semuanya. Oke, good.
kita lanjut berarti. Kita lanjut. Ini nggak mau lanjut ya. Nah, ini lebih ke level 3, guys. Udah ready belum? Ini lebih apa ya? Butuh kefokusan lagi nih. Butuh kefokusan benar-benar fokus. Coba tes suara dulu. Masih pada semangat belum nih? Masih pada semangat nggak? Semangat. Oke, good. Semangat, Brilian. Yang lain masih semangat kan? Oke, Semangat, yang pegel-pegel semangat, Kak. dulu. Oke, masih semangat. Oke, kali ini sebenarnya gini, di logika proposisi kita bukan bahas ya dari mana benar-benar matematikanya, soalnya itu bikin pusing, serius deh. Jadi kita benar-benar belajar, ya intinya kita dapat gitu. Ya, kalau misalnya secara benar-benar dijelasin banget, itu tuh ada kok di logika matematika kemarin ya, dijelasin. Oke, kita lanjut ke proposisi majemuk. Majemuk nih banyak ya. Apalagi kalau udah lihat kayak gini, ya kan? Ada tanda tandanya gitu. Oh ya, tadi untuk majemuk itu ada 4 ya. Ada konjungsi. Nah, kita mulai dari sini. Nah, dari konjungsi itu tandanya kayak gini ke bawah. Dia biasanya itu dan. Ini kenapa lagi panjang banget ya? Jadi biasanya itu dia ada kata dan biasanya, tapi dia bisa diganti sama kata lain. Ya walaupun itu jarang sih kalau misalnya di premis biasa. Tapi kalau di kalimat ada. Dia tuh ada kata tetapi, ada sedangkan, dengan, meskipun, arti dia setara gitu. Yang artinya kalau misalnya gini, misalnya ada kata gini deh, siapa ya? Sagos mau masak, dan siapa teh Nana baca buku. Ya kalau misalnya Sagos itu nggak masak, Nana baca buku, itu benar atau salah? Soalnya mereka tuh semua kejadian gimana? Kalau misalnya gini, kan tadi ada premis nih, misalnya Sagos itu memasak ya, lagi masak ya. Terus Nana itu baca buku, ternyata Sagos itu nggak masak gitu. Tapi Nana tetap baca buku. Apakah dia bisa dikatakan benar? Tidak. Gimana? Salah ya? Ya benar. Jadi intinya gitu aja. Kita nggak perlu ya. Nanti kan ada nih tabel kebenarannya. Benar. Jadi kita nggak perlu ngetes satu-satu lagi. Itu tuh udah terbukti benar. Tapi kalau kalian masih nggak percaya atau sama mau ngetes kebenaran kalian, boleh nanti ke tabel kebenaran. Itu ya. Jadi intinya semua harus benar. Nah, untuk negasi sebenarnya gini. Untuk negasi itu gini ya, kalau misalnya kan ada P pernyataannya, ada P dan Q, ya kan? Misalnya tadi bilang Sagos itu kan ini baca masak kayak tadi. Terus Nana itu baca buku. Nah, ngingkarinya gimana? Berarti dia harus dua-duanya kan? Bener nggak? Harus dua-duanya, nggak boleh ngakuin, bener kan? Ya udah, berarti Sagos nggak masak, Nana nggak baca buku, gitu untuk negasinya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung untuk kalimat-kalimat gini, atau kayak ngelihat kayak gini aja udah males, jangan dilihat ya, tapi kayak dipahamin aja. Oh berarti kalau ini kebalikannya, udah dia sama-sama diingkarin aja kedua-duanya. Nih nyampe sini. Nah ini diingkarin, ini juga diingkarin. Dan ini diganti kata atau. Iya aku salah ya tadi. Ya jadi atau gitu. Nah, jadi tadi aku ngomongnya dan ya. Nah, jadi kenapa atau? Karena gini. Kalau misalnya salah satu aja, kan gini, kalau misalnya dan itu harus kedua-duanya. Nah, berarti kalau misalnya tadi kan Sagos itu masak. Ya kan? Terus Nana itu baca buku. Nah, berarti kalau misalnya dia ngingkarin ya, berarti harus kayak gini. Kalau tadi aku nyebutnya gini ya, Sagos masak, Sagos nggak masak, Nana nggak baca buku, ya tetap bisa kayak gitu, karena barengan. Tapi kalau atau itu kan gini, atau tuh salah satu aja, ya kan, gitu. Jadi tinggal diganti aja. Kalau misalnya, makanya ini aku sebut di sini itu kayak kayak benar salah. Jadi yang konjungsi kalau misalnya dinegasin jadi atau, terus kalau misalnya disjungsi dinegasin jadi dan gitu. Jadi kayak dibalik aja gitu. Ya benar, pilihan atau opsional. Ya, jadi kayak gitu. Dia itu salah satu aja benar, dia benar gitu. Nanti habis ini ada tabel kebenaran kok. Habis ini untuk ngetes ya.
kita kenalan dulu aja sama kata-kata ini apa aja gitu ya. Nah, ini jadi atau. Kalau jadi misalnya, kalau misalnya dia satu aja, misalnya ada pernyataan, ada kita pakai yang tadi ya, Sagos itu masak gitu ya, Nana itu baca buku, pakai atau gitu kan. Ya udah, berarti kalau misalnya Nana nggak baca buku gimana? Itu masih benar nggak? Kalau Sagosnya masak, Nananya nggak baca buku, benar nggak kalau atau? Bener nggak sih, Kak? Benar, ya benar, iya benar. Thank you ya tadi siapa yang jawab. Tetap benar karena atau itu opsional, satu aja benar. Kalau misalnya gini, kalau misalnya Sagos baca buku, Nana Sagos masak, Nana baca buku gimana? Dia tetap ngakuin semua, gimana? Itu itu benar atau salah? Benar. Salah. Kenapa jawab salah, Nanas? Benar. Kenapa jawab salah? Kalau Sagos masak dan Nana baca atau Sagos masak atau Nana baca buku, kenapa salah? Iya, jadi sebenarnya gini ya. Oh, nah itu sebenarnya gini ya. Ini sama kayak gini loh. Apa ya namanya? Kalau kita secara kita di real life itu kan atau tuh ya udah kalian pilih salah satu, iya kan? Itu tuh kalau ada istilah exclusive or sama inclusive or, iya kan? Kalian pernah dengar gak? Jadi sebenarnya dalam berlogika gitu ya, dua-duanya tetap bisa gitu. Kayak tadi gitu. Kayak misalnya Sagos kan masak atau Nana itu baca buku gitu kan. Ya dia kalaupun dia masih tetap ngakuin hal itu tetap bisa benar gitu. Kalaupun salah satunya juga nggak ngakuin tetap benar. Jadi opsional itu artinya boleh keduanya atau boleh salah satu gitu ya dalam berlogika. Jadi masalahnya nih kayak apa ya namanya? Misalnya nih kalian lagi jalan sama teman kalian gitu misalnya. Oh ya besok ini ya aku bakalan pergi kalau misalnya aku kalau aku punya waktu atau punya duit gitu kan ya berarti dia terus ditanya kan ternyata kemarin dia nggak datang ternyata dia bilang aku nggak punya duit padahal dia pakai kata atau gitu kan ya berarti dia tetap ngingkarin gitu loh karena atau itu apa ya dia tuh nggak harus salah satu gitu jadi harus dua dia harus pakai kata dan gitu biar dia itu benar gitu coba deh kalau misalnya gini aku bakalan pergi besok kalau misalnya aku punya waktu dan aku punya duit. Ternyata dia nggak punya duit. Ya berarti bener dong, dia nggak ngingkarin gitu, nggak ingkar janji. Tapi kalau misalnya dia pakai atau gitu kan, atau misalnya aku bakal pergi besok kalau aku punya duit atau aku ada waktu gitu kan. Ternyata dia nggak ada duit, tapi kan dia ada waktu gitu kan. Atau dia apa ya namanya atau gitu. Pokoknya atau itu harus apa ya nggak harus salah satu gitu iya benar iya benar oke udah paham ya berarti oke lanjut ya nah lanjut kita ke implikasi itu lebih ke sebab akibat jadi kayak jika maka sebenarnya apabila bisa sih apabila apalagi gitu intinya konjungsi itu premisnya mengandung dan ya benar sama kayak disjungsi juga gitu kalau dia atau negasinya jadi dan ya gitu nanti ini kok ada kalian ini kok bakal disuruh nentuin kok nanti premisnya apa aja apa negasinya ya di sini udah paham belum jadi intinya kalau kalian mau negasiin dan pakai atau kalau negasiin atau pakai dan nanti semuanya harus dinegasiin ya iya benar harus dikembalikan iya benar jadi intinya kalau misalnya konjungsi nanti pakai kata atau dinegasiin dan semuanya itu harus kebalikan gitu ya oke lanjut ya berarti oke masih semangat nggak masih ya oke lanjut berarti nah implikasi itu kan jika maka sebab akibat berarti kalau misalnya sebab akibat berarti jika itu sebab ya jika itu sebab maka itu akibat nah ini sebenarnya untuk negasi ini tuh berarti gini misalnya ada premis ya jika P maka Q kita ganti deh misalnya nah misalnya jika aku tidur maka aku mimpi misalnya jika aku tidur maka aku bermimpi ya kan
Nah, coba ini kan katanya negasinya ini nih, bener nggak? Coba, misalnya jika aku tidur dan aku tidak bermimpi. Dan itu semua, ingat nggak tadi? Dan itu harus kedua-duanya kan? Jadi bener nggak dia negasiin? Bener nggak? Jadi misalnya, kan tadi dia bilang, jika aku tidur, maka aku bermimpi. Terus di sini negasinya, jika aku tidur nih, tapi aku nggak mimpi, gitu loh. Tapi bisa diganti kata tapi ya. Tapi aku nggak mimpi. Itu benar atau enggak? Salah. Maksudnya negasin atau enggak dari pernyataan awalnya? Negasin enggak? Salah. Salah, iya benar ya. Jadi dia salah kan? Makanya negasinya di situ. Gitu. Jadi intinya kalau negasi dari implikasi itu pakai aja kata dan, karena dan itu salah satu aja salah, itu pasti udah ngingkarin, iya kan? Makanya dia pakai dan salah satunya aja. Ini boleh nih kalau misalnya mau diganti P-nya di sini, Q-nya di sini itu misalnya nggak bisa. Kalau misalnya P-nya harus di depannya tetap. Pokoknya dia sebabnya itu harus terjadi gitu. Tapi akibatnya nggak terjadi. Intinya kan kalau misalnya Q-nya nih, kalau misalnya Q-nya terjadi ya, tapi P-nya enggak, itu kan bisa dari faktor lain gitu kan. Ini ada nanti di ekuivalen ya. Jadi misalkan kita bahas dikit ya. Misalkan jika P, ini ada di logika matematika sih sebenarnya ya. Tapi nggak apa, kita bahas dikit. Nah sebenarnya jika P maka Q. Kalau misalnya tadi gitu kan. Kalau misalnya ya, P-nya nggak terjadi gitu kan. P-nya nggak terjadi. Q-nya masih terjadi nggak? Ya kita nggak tahu. Dia bisa aja terjadi dari faktor lain gitu. Kayak misalnya dari R, dari S gitu. Misalnya misalnya dia dari apa gitu. Pokoknya dari faktor-faktor lain. Makanya dia harus tetap akibatnya gitu yang diingkarin. Kalau misalnya akibatnya dia nggak bisa gitu. Iya benar. Good. Berarti udah paham ya? Ya itu apa ya namanya? Kalau lagi kayak gini banyak-banyak latihan soal sih, biar lebih mantap gitu untuk deduktifnya. Kita lanjut ya ke biimplikasi. Biimplikasi enak banget. Kalau biimplikasi itu dia bisa bolak-balik. Ke implikasi kan nggak boleh ya, berarti tadi aku lupa jelasinnya. Berarti kalau misalnya jika P maka Q ya, kalau di logika matematika ada ya namanya itu kayak modus ponen, tolens, terus silogisme ya kalau nggak salah tuh. Nah, dia tuh nggak sama kayak gini, nggak ada kayak gini, nggak bisa, nggak boleh. Kalau misalnya implikasi itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau implikasi itu boleh gitu. Dengan ada tanda ini, jika dan hanya jika. Kalau misalnya jika maka dia nggak boleh, hanya satu arah gitu, satu arah. Dia nggak boleh gitu. Ya, oke. Kita lanjut ke implikasi ya. Nah, jadi kalau implikasi itu negasinya udah enak dia. Dia itu ini, intinya itu kita samain kayak gini aja nih. Kalau kalian lihat ya. Kalau kalian lihat di sini, implikasi itu sebenarnya enak kalau negasinya lebih enak. Soalnya kita udah tahu kan negasi dari implikasi itu apa. Udah tahu nih, negasinya itu akibatnya itu dinegasiin dan pakai dan. Ini sama kan sebenarnya tuh. Ya kan? Tuh. Terus kenapa yang ini kayak gini? Kok Q duluan? Ya karena tadi kan. Berarti kalau diimplikasi, dia itu pernyataannya kayak gini. Jika P dan salah. Bentar. Berarti jika P maka Q, ya kan? Dan jika dan jika tuh kayak gini nih pernyataannya apa? Simbolnya. Nah, jadi dia bolak-balik tuh, ya kan? Ya udah, kita udah tahu kan negasi ini kalau dinegasin jadi ini kan. Kita dapat dari sini tadi. Terus yang ini ya udah tinggal kita negasin aja. Akibatnya mana? Ini kan. Akibatnya yang P. Berarti kita negasiin. Dan terakhir yang ini, kita tahu kan tadi kalau negasiin konjungsi atau dan itu jadinya apa? Atau gitu. Lebih enak kan negasiinnya yang diimplikasi karena kita udah tahu sih. Kita udah tahu negasiin konjungsi gimana, kita udah tahu negasiin ini gimana, terus kita juga udah tahu negasiin ini gimana. Gitu. Masih ada yang bingung nggak? Puyeng, iya sih puyeng, soalnya nggak ada kalimat. Kita lanjut aja ya. Oke, kalau masih puyeng, kita lanjut. Makanya ini butuh konsentrasi gitu sama banyakin latihan. Coba deh. Oh ya, kita belum
Oke, misalnya kalimatnya ini belum ada kalimat ya berarti. Oke. Nah, sebenarnya gini, kita nanti muter aja. Kita ke contoh dulu ya. Nah, misalnya gini, ada yang udah ngerti belum di sini? Ada yang bisa bantu jawab ini? Yang konjungsi dulu. Yang konjungsi dulu ada yang bisa jawab? Kak, kalau tidak. Baru masuk udah pusing. Ini ada baru masuk ya. Oke. Ini ada yang bisa jawab nggak yang konjungsi? Aku Kak. Boleh? Oke, boleh. Jadi yang Saya. cewek, yang Tasya dulu ya, untuk Sagus nanti ya, abis ini. Oke, Aku Tasya boleh? tidak sedang menulis atau kamu tidak menatapku. Oke, good. Thank you, Tasya. Iya, benar ya. Jadi, kata Tasya itu, aku tidak sedang menulis atau kamu tidak menatap. Oke, benar ya. Oke, lanjut. Yang kedua, disjungsi. Siapa yang mau jawab? Benar tadi kata Tasya. Ada nggak yang mau jawab? Yang Aku boleh nggak, Kak? Saya. Siapa nih? Oh, Iqbal ya? Saya, Kak, saya. Sagus nanti. Nanti ya, Sagus yang susah aja nggak apa-apa. Sagus kan udah pinter. Oke, lanjut. Aduh. Siapa tadi yang mau jawab? Yang cewek atau Iqbal ya tadi? Ayo siapa? Tadi rebutan, sekarang nggak ada. Tadi Saya. Nana ya? bukan Oke, Nana. tadi Nina, Kak. Tadi aku Apa? kayak mau jawab. Oh iya, boleh Nina. Nina sama Nana ini kembaran ya? Enggak kok, Kak. Oh enggak. Oke, lanjut. Nina boleh? Aku mau jawab jawabannya, aku tidak akan pergi dan kamu tidak memberiku coklat. Benar. Oke, good. Oke, thank you ya Nina. Oke, berarti udah paham. Berarti udah paham ya. Tinggal diganti aja. Oke, lanjut ke implikasi. Ada yang mau nggak? Sagos, ini implikasi. Ayo, nggak ada yang mau jawab. Bingung. Aduh. Oke, siapa yang mau jawab? Nggak ada. Kalau nggak ada, nggak lanjut. Atau enggak, ini. Rapli, Kak, Rapli. Oke, boleh. Rafli. Yuk, lanjut. Rafli. Yang mana? Berlian, Kak, berlian. Oke, ya udah. Berarti Iya, Kak, Rapli. Rafli implikasi. Berlian diimplikasi ya? Gimana? Atau mau dibalik? Berlian juga, Kak, mau menjawab. Siapa ini? Ya udah langsung jawab aja. Siapa? Tadi yang terakhir. Implikasi. Langsung jawab aja nggak apa-apa. Ayah, saya. Astagfirullah. Jika aku tidak, jawab nggak apa-apa. Ini lewat chat ya jawabnya. Atau mau ini on mic aja nggak apa-apa, biar seru. Biar yang ngantuk gak jadi ngantuk. Rapli, Kak, Rapli. Rafli ya? Oh Rafli ya udah Rafli. Berlian, Kak, mau jawab tapi malu. Oh jadi ini sebenarnya yang ngomong tuh orangnya asli. Ya oke, tadi Rafli tuh baru ngomong. Boleh Rafli. Misalkan jika aku tidur maka bermimpi indah. Nah ini implikasinya jika aku tidur Ya. Jika aku tidur maka tidak bermimpi indah gitu Kak. Apa? Ulangin, jika aku tidur maka tidak bermimpi indah gitu Kak. Maka ininya Kak maka tengah-tengahnya tadi atau yang lain? Dan jika aku tidur dan tidur. Dan ya. Ya. Pakai dan ya. Oke, benar ya. Berarti kata Rafli. Oke, thank you Rafli. Ya benar ya. Jadi dia pakai dan. Jadi dia ngingkarin gitu. Ya Allah, ini kecoret lagi. Ya, jadi maka tadi itu kita ganti jadi dan. Ya. Saya Oke, dengar lanjut. Rapli tadi pakai maka, Kak. Pakai apa? Rapli tadi pakai maka, Kak. Dia ganti di akhir-akhir. Curang. Ya Allah. Oke. Iya boleh.
Itu kan premisnya jika aku tidur maka bermimpi indah. Negasinya nanti ada kata jikanya atau udah nggak ada jika? Nggak usah. Oh, Pakai. Jika aku tidur dan aku tidak bermimpi indah, pakai tetap. oh pakai jika lagi ya, Kak? Heeh. Oh, oke. Thank you, Kak. Sama. Oke, yang lain? Tadi siapa mau terakhir yang jawab? Implikasi. Sagos ya? Satu. Saya Kak. Berlian Kak, berlian. Oh, berlian. Ya Allah. Boleh deh berlian. Oke. Berlian Kak, berlian. Tadi itu mau terus menjawab. Oh iya boleh. Berlian ini kayaknya pada ngefans sama berlian ya. Kita harus foto sama berlian nanti. Oke, lanjut berlian mana nih? Berlian hilang. Berlian nomor 1. Iqbal sama berlian, aduh. Mana berlian? Berlian nggak ada. Mau Rafli lagi. Rafli rajin ini. Rafli mau mengalahkan Sagos ini kayaknya. Boleh deh Rafli. Rafli lagi boleh. Gantian. Saya masih lemah di implikasi. Oke, Malu coba. berlian Kak, malu. Malu ya. Ya udah nanti berlian next ini aja ya. Nanti dia dikasih pertanyaan yang ini, yang lebih kompleks aja. Oke, boleh. Rafli langsung jawab. Premisnya aku akan terbangun jika dan hanya jika tidak tertidur. Nah, negasinya aku akan terbangun dan jika tidak tidur atau aku tidur dan tidak terbangun gitu. Ya, benar. Nah, intinya ini nih enak gitu kan, udah ada gitu. Udah ada ini ya benar ya, udah ada apanya? Istilah kayak rumus nyontekkan dulu. Terus gimana? Perlu dihafal nggak? Nggak perlu dihafal. Tapi gimana kalian itu kalau misalnya udah paham bagaimana cara negasiin itu dari awal, dari konjungsi, terus disjungsi, implikasi itu pasti kan udah bisa gitu nanti berlogika sendiri. Jadi nggak perlu dihafal gitu. Nah ini udah sama ya tadi jawabannya? Sama belum? Gitu. Kalau misalnya ini nih apa ya namanya? Dan jarang sih menurut aku ya, jarang ada soal biimplikasi di ini ya, jarang ya. Biimplikasi itu masih ada lah. Biimplikasi itu jarang banget sih. Soalnya biimplikasi itu biasa dipakai di matematika gitu. Kalau misalnya kalian baca kemarin di chapter itu jika apa ya? Pokoknya matematika deh. Ya, biasanya karena matematika udah benar, udah pasti gitu. Mau dibolak-balik gimana pun itu tetap benar. Nah, nanti PDF boleh dikirim detailnya enggak, Kak? Oh, nanti aku coba ini dulu ya. Aku coba tanya sama PJ-nya. Oke? Iya benar. Di grup aja. Sebenarnya ada di ini kok, di Drive. Di Drive nanti ada kok di Drive. Oke, kita lanjut dulu ya. Berarti udah dapat ya. Kalian ngerti konjungsi sama disjungsi dulu aja, udah alhamdulillah loh. Oke? Ini, nah, sebenarnya sebelum kita nanti abis ini udah mau latihan soal ya. Habis ini mau latihan soal nih. Nah, tapi sebelum itu ya, untuk ini apa namanya yang tadi, yang pening sama apa namanya, yang pening tadi sama ininya, sama apa namanya rumus-rumusnya gini. Sebenarnya itu tuh apa ya? Kalau misalnya dibilang pening tuh memang awalnya dulu aku tuh pernah ikut Olimpiade komputer ya. Aku tuh tahu ini tuh gara-gara ikut itu. Sumpah itu pening banget. Padahal kalau misalnya kita secara logika aja pakai kalimat tuh udah ngerti, tapi kalau misalnya kayak gini nih bikin pening kalau aku ya. Nah, nanti itu sebenarnya gini, kalau kita ulas lagi ya, berarti kita review lagi kalau konjungsi itu tadi kan salah satunya aja, salah satu ya, atau kedua tidak terjadi itu pasti salah gitu kan. Dan ini emang benar gitu dibuktiin di sini. Jadi kalau kalian ragu ya, kalau kalian ragu gitu kan, kalian bisa dari sini. Nggak perlu dihafal. Oke? Terus lanjut negasi. Juga gitu sama gitu. Sama gitu. Jadi kan tadi tuh udah ada nih tabel kebenaran. Misalnya kalau dia benar maka kalau satu ya benar ya benar, jadi benar. Kalau satu ya benar salah, salah. Ada satu salah aja salah. Kedua salah, salah. Nah, ketika
Ketika dia dinegasiin, ya udah. Ini negasinya apa? Kalau dari benar jadi salah, ya kan? Jadi salah, jadi benar, gitu kan? Dan seterusnya. Berarti ini benar kan negasinya? Kayak tadi, oke. Kita accept yang ini ya, oke? Nah, di sini dapat gitu, benar, gitu. Ini juga sama kayak tadi. Misalnya dia benar, sama benar ya dia benar. Atau itu ya udah kayak tadi. Dia satu aja salah, satu benar. Oke? Nah, benar. Dua-duanya benar, tetap benar, gitu kan? Benar juga. Tapi kalau dua-duanya salah ya udah dia pasti salah, gitu kan? Nah, sama dinegasiin juga. Ini kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya kayaknya, kecilan. Nah, jadi kalau misalnya ya dia satu aja salah. Kalau saya ini kan B jadinya salah, benar jadinya salah, salah, benar. Itu kan sesuai. Ya udah, berarti yang tadi yang kita yang kita jabar-jabarin tadi itu benar gitu, sesuai gitu. Bentar ini error ininya. Bentar ya. Oke, udah aman. Jadi ini juga accept gitu. Dia sesuai. Oke, lanjut ya. Nah, apa nih? Apa ya? Tadi ada bahas tentang recordnya. Nggak ada, aku lihat di mana-mana. Oh, nggak ada ya materinya. Oh gitu, ya udah nanti coba aku tanyain ya sama yang ininya ya bagian yang record itu sama materi ya. Oke, thank you ya yang udah informasiin. Oke, kalau yang record itu kayaknya ada deh sama Kak Butet, Kak Fauzan tuh di YouTube ada sih. Tapi kalau yang lain aku kurang tahu ya. Gitu. Nah ini lanjut nih, berimplikasi. Ini sama kayak tadi gitu. Dia itu kalau misalnya ya sebabnya terjadi, akibatnya dia benar. Gitu. Terus ini nggak perlu dicoret lagi. Nah kalau misalnya jika P-nya benar, terus Q-nya salah, ya udah pasti dia salah. Kenapa? Karena gini, pasti ya kalau misalnya dia beda sama yang ini, kalau misalnya ini salah, ini benar, dia tetap benar karena ini bisa jadi banyak faktor, ya kan? Tapi kalau ini kan ya udah ini sebabnya ini, tapi ini nggak terjadi gitu kan? Ya pasti salah, ya kan? Yang tadi udah dibahas. Terus yang ini kalau misalnya dia salah, ini benar ya dia tetap benar karena tadi dia dari faktor lain gitu, dia banyak faktor-faktor lain yang ngaruh gitu. Kalau salah semua ya udah gitu. Nah terus salah ini nah ini kalau salah semua ini maksudnya kayak gini ya, jika Q maka ini dia ekvivalen, nanti kita bahas. Pokoknya gitu deh ya, udah ya, ini udah ini sama kayak gini juga, yang ini juga sama gitu. Dia kalau misalnya ini kan ya udah, kalau biplikasi dia kalau misalnya kan dua arah, berarti kalau sama-sama benar sama benar gitu. Kalau misalnya satu salah juga dia tetap salah gitu, ada satu salah aja dia salah gitu. Dia kayak dan gitu ya kan, dia kan pakai dan implikasi. Nah untuk negasinya sebenarnya gini, untuk negasinya ini agak puyeng sih sebenarnya. Kalau kita mau jabarin, makanya kenapa tadi aku bilang aku nggak mau jabarin tuh karena nanti bikin tambah pusing. Mendingan kalian itu, kalau aku pribadi ya, aku tuh ngafal pakai dan udah gitu aja, pakai dan terus dinegasiin akibatnya. Udah gitu aja, aku nggak mau ngejabarin karena nanti bikin puyeng kan. Jadi sebenarnya gini, ini itu dapatnya, kalau kalian mau tahu ya, ini itu dapatnya dari sini, dari negasi Q ini, itu kita buktiin gitu loh, kita buktiin dari sini nih. Aku kalau zoom nih nggak bisa ini ya, nggak bisa pakai pen, gimana ya? Kalian kalau misalnya gini kekecilan ya, kalau aku gini kekecilan ya ininya, tulisannya. Pokoknya dia tuh dapat sini, kita tuh ngebuktiin aja intinya, gitu. Ini kan P, ya kan? Terus negasi Q, gitu kan? Nah ini P-nya apa nih? P-nya dapat dari sini ya, P-nya dapat dari sini ya, gitu. Jadi misalnya dia benar, dia salah, coba. Terus ini negasi Q-nya ada yang tahu nggak nih, negasi Q-nya apa? Coba dong, ada yang bisa jawab dari sini? Dari sini nih, dinegasiin. Ada yang mau bantu jawab? Sagos masih di sini nggak? Nah coba, ini dinegasiin nih. Kalau benar jadinya apa negasinya? Salah.
Ini udah pada tidur kayaknya. Iya benar, salah. Iya benar, salah. Iya kekecilan. Kalian nge-zoom aja ya pakai HP ya. Oke lanjut. Kalau salah jadinya apa? Bener kan? Terus yang ini kalau benar jadi salah. Iya benar. Terus kalau yang benar jadi salah, terus yang ini jadi salah. Gitu. Ya udah. Kalau misalnya kita gabungin, kalau kita gabungin gitu kan, dia jadinya salah. Kita gabungin jadi salah, terus jadinya benar, jadinya salah gitu. Ini agak miring-miring ya nggak apa-apa ya. Nah, ini bernegasi sama ini gitu, makanya dia dikatain benar dari sini nih. Pokoknya intinya hanya untuk buktiin aja gitu ya. Ini nggak perlu dihafal sih, cuman kayak at least kan tahu aja. Oke, kita lanjut ya. Ini nggak perlu dihafal. Intinya tabel kebenarannya nggak perlu dihafal. Intinya kalian tahu aja sih, tahu aja deh apa namanya negasinya. Oke, lanjut. Kita lanjut aja ya. Nah, ini. Kita lanjut ke sini. Yang lain masih aman. Kita nih udah mau latsol. Yang lain udah masih aman kan ya? Tes suara. Aman. Oke, aman. Good. Aman. Oke. Aman, Kak. Ini giliran ini aja langsung aman. Tadi giliran bahas itu. Oke. Nah, ini ya kita lanjut ke sini. Aku nggak bisa dihapus ya ini. Nggak bisa dihapus. Udah nggak apa-apa. Nah, jadi bekal sebelum perang. Perang itu artinya jawab soal ya. Oke, pertama wajib banget, wajib itu baca pertanyaannya gitu. Kalau misalnya ada soal, jangan langsung ke teksnya, tapi ke soal. Kalian bisa habisin waktu banyak banget di sana. Oke? Terus pahamin proposisi pernyataan gitu, yang berkaitan dengan proposisi, yang berkaitan dengan pertanyaan, salah, yang berkaitan dengan pertanyaannya, gitu kan. Biasanya ya enaknya kalau misalnya pertanyaan itu langsung gitu, langsung to the point, tapi ada pertanyaan yang kita harus baca teks dulu gitu kan, ke teks berapa gitu, ke kalimat berapa, kita harus pahamin. Terus kalau udah paham, kita pakai logika yang sesuai. Misalnya kalau dia dan berarti pakai yang konjungsi, atau gabungan majemuk dari dan konjungsi implikasi gitu. Terus ini yang paling penting, jangan pernah nyimpulin dari luar informasi, jangan pakai feeling. Karena kenapa? Karena pasti jawaban kalian salah gitu. Aku dulu awal-awal belajar ini tuh aku sering salah karena aku pakai ini ya, pakai feeling aku sendiri gitu, kayak belum dapet gitu logikanya awal-awal belajar ini. Makanya itu sesuai, harus ada aturannya gitu, harus sering-sering direview, sering-sering latihan. Terus juga jangan terkecoh sama opsi yang terlihat sama, padahal tuh beda. Kayak misalnya tadi gitu ya, kalau misalnya ada semua dan itu tuh biasanya ya, itu tuh sering di otak atik tau ininya, apa namanya, opsinya. Terus cocokkan dengan opsi yang tersedia gitu. Kalau misalnya nggak ada, gimana dong? Kalau nggak ada, ya pakai ekivalen. Nah, ini kita bahas ekivalen ya. Sebenarnya ekivalen itu kalau dijelasin nanti kalian puyeng lagi gitu ya. Aku juga nggak terlalu suka sebenarnya. Nah, jadi gini, ya awalnya tuh gini ya. Sebenarnya seru sih ini. Nah, gini ya. Jadi awalnya itu kenapa ini bisa jika P maka Q itu jadinya negasi ini set ya. Jadi ini sebenarnya berkaitan sama dan ya, dan atau ya. Nah, coba kita tulis dulu ya. Nah, intinya gini, kalau misalnya kita nggak usah pakai rumus deh, kita pakai permisalan lagi ya biar nggak pusing. Oke? Misalnya, misalnya apa namanya, jika Rafli ya misalnya, jika Rafli jika Rafli memberikan bunga, maka Nana akan senang, gitu ya kan? Itu premisnya. Berarti gini, premis P-nya berarti Rafli itu jika Rafli memberikan bunga, berarti memberikan bunga ya, premis Q-nya. Nah, terus dia itu sama nggak? Artinya sama kalau misalnya gini. Oh ya, berarti kalau Nana nggak senang, berarti Rafli nggak beri bunga, gitu. Sama nggak? Ya sama, gitu. Kenapa? Karena gini, itu tuh berkaitan sama kalau kalian tadi pahamin yang sebelumnya, kalau misalnya dia ada yang tadi tabel kebenaran implikasi,
itu tuh ada gitu loh. Jadi dia tuh bisa gitu. Makanya kalau misalnya ini dibahas di ini ya, silogisme ya, atau ponens, masih ada inget nggak? Ini penarikan apa? Penarikan kesimpulan apa? Ada yang bisa bantu jawab? Ponens, tolens, atau silogisme? Ayo. Udah mau berapa hari lagi nih UTBK? Masa belum ini? Silo ya? Ya, good. Ya, berarti Raffi ini kayaknya udah ada kingnya banget ya. Ya, benar ya. Jadi ini juga salah satu penarikan kesimpulan dan dia juga bisa dikatakan ekuivalen. Jadi kalau misalnya jawabannya, misalnya tadi pertanyaan, jawabannya tuh harusnya ini, tapi nggak ada di ABC. Ya udah kita jawab aja yang ini, gitu kan. Terus sama juga kayak yang ini nih, gitu. Ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi gitu, dia atau. Nah, itu tolens. Oke. Kayaknya udah pada pinter-pinter ya. Iya, makanya ini aku nggak bahas lebih panjang karena apa namanya, kalian udah pasti tahu kan? Iya, benar, proposisinya harus 1 gitu. 1, 2 ya. Oke. Nah, kalau biimplikasi ya, biimplikasi itu kan ya udah dia berarti gini, apa namanya, ekuivalennya kayak tadi. Aku udah jabarin tadi ya. Kayak gini ya jabarnya, udah sih tadi ini. Aman ya berarti sampai sini? Udah pada tahu ya tentang tolens, ponens. Berarti yang belum ponens. Ada yang bisa jelasin ponens? Ada yang masih ingat nggak ponens gimana? Kan tadi udah tolens sama silogisme. Ada yang mau bantu review teman-teman yang mungkin lupa? Mungkin Rafli masih ingat nggak? Tentang ini, tentang ponens. Ponens gimana? Oke, coba jelasin. Ya, gimana? Aku ketinggalan. Oke, 1 premis doang ya. Contohnya gimana, Rafli? Contohnya. Kan tadi udah ada semua nih contohnya. Kalau ini kan silogisme. Coba Rafli jelasin yang ini. Kasih contoh 1 yang ponens. Sebelum kita lihat soal. Hewan yang berkaki 2 adalah monyet. Oke, aman ya berarti ya. Oke, good. Ya, jadi dia dasarnya ya. Oke. Oke, nah berarti ini kan tadi tolens ya. Oke. Manusia namanya. Ya, sebenarnya manusia itu sama sih sama kayak monyet. Oke, kita lanjut berarti ya. Udah. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Ini bekal sebelum perang nih terakhir sebelum kita mau quizzes. Ada yang bisa jawab dulu baru boleh kita latihan soal. Pemanasan dulu. Ada yang mau bantu jawab? Kasih berlian, Kak. Berlian ya? Oke, berlian boleh dong tunjukkan pesonamu. Mana berlian? Berlian. Tadi kayaknya Berlian udah pernah ngomong ya di awal. Buah jeruk belum bisa dipanen, Kak. Oke, udah ada jawab. Ini gimana? Ada yang nggak ada yang mau jawab? 1 dong jelasin. Masa jawab aja nggak mau jelasin? Kayak kalian tuh kasih harapan tapi nggak mau kasih bukti gitu. Oke. Iya. Oh iya, jadi. Siapa nih? Sasa atau Nana? Iya. Oke, Sasa boleh. Iya. Sasa boleh. Kak, saya gimana, Kak? Oke, boleh. Aman. Lanjut. Jawab. Ini saya, Kak? Iya, boleh. Oke. Jawabannya itu yang A. Buah jeruk belum siap dipanen itu karena di awalnya itu jeruk akan terasa empuk jika ditelan. Habis itu hanya apa ya? Selanjutnya itu ada kata jika buah jeruk terasa keras jika ditekan. Nah, kan itu gimana yang jelasinnya? Agak panjang, Kak, penjelasannya. Nggak apa-apa jelasin aja. Buah jeruknya kan bisa dijual, bisa dipanen apabila dia itu empuk ditekan, kulitnya berwarna kuning langsat dan jika tergores keluar aroma wangi. Sedangkan
di sini kesimpulannya deskripsinya itu buah jeruknya terasa keras jika ditekan, berwarna hijau dan tidak mengeluarkan aroma. Itu berbeda dari opsi yang seharusnya bisa dipanen. Lingkarin ya. Terus? Nah, jadi jawabannya itu A. Buah jeruk belum siap dipanen. Oke, good. Oke, good. Yeah, thank you. Oke, nah berarti benar ya? Benar ya, tadi Sasa ya? Ini Sasa ini Sagos ya? Sagos, kakak. Kok namanya Sasa di sini? Sagos. Nah, iya benar. Nah, jadi aku izin untuk ngesimplifikasi ya, atau nyimpelin dari kata Sagos tadi secara kalau kita pakai kayak gini. Berarti jika P kaki, itu ya udah tadi kataku tadi, itu pakai apa ya? Silogisme ya? Gitu. Oke. Ekivalen. Kayaknya udah sampai aman ya ini. Ini mah udah sering seliuran kayak soal ini. Oke, yang lain kita sebelum ada soal, ada yang mau tanya lagi nggak? Kita habis ini mau ini loh, langsung perang nih. Kita kalahkan nih, kita buktikan siapa nanti yang di urutan pertama gitu. Apakah Berlian, ataukah Sagos, ataukah Rafli? Gitu. Nah, ini ada yang mau tanyain nggak? Nyampe sini. Sebelum kalian perang nih, ada nggak? Nggak ada. Aku itu sampai 3 ya. Gimana? Ada nggak yang mau ditanyain dulu? Lumayan panjang ya. Ini pas banget jam 10, jadi kita 30 menitnya kita latihan. Jadi kalau misalnya nggak ada, boleh dong ini. Nggak ada ya? Lanjut ya. Ini tapi ada yang nanya ya. Ini apa nih? Bentar ya. Apa ini? Dia premis satunya. Oke, aman. Oke, aman. Ya udah. Yang lain boleh ya langsung ini aja. Ini kita pakai quizzes ya. Oh, mau linknya nggak? Mau linknya nggak? Kirim di Zoom itu ya linknya. Bentar aku coba kirim. Kayak gimana perasaannya? Sebenarnya ini pusingnya gara-gara ini aja sih kayaknya. Gara-gara kayaknya belum aku mulai ya, sebentar. Nah, ini aku guys. Aku ini laptopnya error. Bentar. Nggak bisa keluar lagi. Mana ya? Ada yang punya ini enggak? Dulu ya ininya. Live-nya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh sampai nanya ya. Itu Sasa tolong matiin mic-nya dong. Berlian. Mendrika. Berlian.
Ini share screen-nya udah kelihatan belum ya yang physisnya? Udah Kak, udah kelihatan. Udah, Kak. Ini cuma Ada, 26 Kak, yang ada. mau ikutan, yakin? Yang lain nggak mau ikutan. Kita tunggu sampai jam 10 ya. Oke, sambil nunggu, ada yang mau nanya atau mau cerita-cerita nggak? Di sini ada nggak yang dapat UTBK-nya hari pertama ya? Atau dapat Mendrika. siapa? Berlian? Siapa dapat? Ya, gimana? Saya, Kak, Siapa sama dapat hari Berlian. pertama? Oh, oke, good. Berarti kalian udah siap berarti dong. Kalau misalnya dapat hari pertama. Ya enggak? Gimana Belum. perasaannya dapat hari Belum, pertama? Kak. Ini kalian ini apa SMA atau gap year atau apa? Kalau gap year kan mungkin udah ada pengalaman. Kalau SMA tuh Mondok, biasanya Kak, mondok. Mondok, Kak, mondok. oh mondok. Kalian barengan ya? Satu ini ya kalian. Pantesan dari tadi ini ya. Iya, Kak, satu pesantren. Oke, hari pertama. Oke, pokoknya intinya ya. Tips Baru apa kan ya 8 lagi sebelum belajar kalian. umum. Oh iya, pokoknya jangan ini ya, jangan FOMO atau jangan bandingin sama orang lain. Terus emosi dijaga ya. Kesehatan mentalnya terutama SMA. Oke, SMA. Berlian, Kak, malas Oke, sekali yang lain? belajar. Iya, benar. Gap year ya nggak apa-apa gap year, guys. Oke. Ini kalian dapat hari terakhir ada nggak? Yang dapat hari terakhir. Itu kan terakhir tanggal 28. Kak, aku telat masuk, kakak dari Uni. Oh, tadi aku nggak kenalan sih memang. Aduh, aku dari Palembang, guys. Kak, Nah, ini nggak ada lagi ya yang mau ikutan lagi. Kak. Ini cuma 26 loh. Ya, gimana? Itu cara mas gabungnya gimana? Oh, ada link. Coba klik linknya bisa nggak? Klik Sudah linknya. bisa, tapi itu kan dikasih apa itu maksudnya? Share Oh, screen bentar ya, aku coba bisa. Bentar ya, coba aku share screen lagi. Masukin kodenya. Udah kelihatan belum? Belum. Aduh, padahal Sagos mau ngalahin Rafli. Rafli udah ikut belum? Udah ya kayaknya. Ini ya baru ada Owi. Waduh, insinyur nih. Lauren. Sagos gimana? Udah belum? Belum, Kak. Saya bingung. Masalahnya di mana? Link yang dipencet itu yang mana, Kak? Linknya udah bisa dipencet belum? Yang tadi aku kirim. Yang lain bisa bantu nggak? Coba. Udah kok, udah bisa. Itu di ini aja, di live chat. Ya, dipencet, Iya, coba nanti buka chatnya di arahin Zoom. ke form kok. Kak, saya izin share screen bisa? Oh, mau share screen? Oh ya boleh. Coba aku izinin. Gimana yang izinin kamu? Bentar. Coba aku izinin dulu. Oh, udah boleh. Oke. Oh, kok di situ ya? Oh ya, ini ada yang bisa bantu nggak? Kok di sini ya? Coba buka Quizizz saja. Quizizz-nya bukan itu kayaknya webnya. Salah webnya deh. Iya, kok dia langsung ke situ ya? Oh, gitu juga. Coba buka Quizizz-nya aja deh. Bagus, ganti link. Coba, ada yang bisa bantu ngasih link nggak? Coba ya, kalau aku nih agak nge-lag soalnya. Nah, dari Tasya nih bisa nggak Berlian, Kak, Sagus dari Berlian. Tasya? Oh, gitu. Oke. Oke, bisa ya berarti dari Tasya ya tadi ya, linknya Sagos. Linknya dapat dari Tasya ya. Thank you Tasya. Oke, berarti linknya pakai yang Tasya ini ya. Oke, kita samain ininya, linknya. Oke. Berarti kalau misalnya udah jam 10 nih, kita mulai ya. Aku share screen dulu, coba ntar. Ini cuman orang segini yang yakin yang mau ikut, yang lain gak mau. Kok cuma 26 ya? Gak ada yang nambah? Udah 49, Kak. 49?
Iya, Kak. Kok di aku cuma 26 ya? Coba ya aku ini. Orang 49 yang ikut. Di aku dikit. Oh, Di di saya aku enggak 49. ini ya. Nah, kayaknya bentar-bentar ya. Ini kayaknya sinyal aku. Bentar-bentar. Kosong, Kak, linknya. Oh ya 50 ya. 50 orang ya yang udah join ya. Udah kita langsung mulai aja ya berarti. Ini aku share screen dulu bentar. Bentar aku share screen dulu. Aku live dulu. Oh iya boleh Kak. Terima kasih. Oke, kita ini ya. Apa namanya? Oke, udah aman ya. Semoga masuk. Oke, ada nih yang ini. Oke, kita mulai. Ya, kalau udah mulai, kalau udah siap, aku hitung sampai 3 sampai 1 ya. Kita mulai ya. Oke? Oke. 3, 2, 1. Kita mulai. Udah bisa belum? Atau kalau enggak sinyal aku nih. Aku off cam dulu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti sinyal aku. Bisa ya? Ya semangat.
Oke, karena ini udah jam 10.15 dan tadi juga udah banyak yang ngerjain. Oke, kalian keren-keren ya untuk ngerjain apa namanya itu soal-soalnya. Nah, terus nanti abis ini aku bakalan share untuk linknya. Kalau kalian masih ada yang mau ngerjain boleh ya. Abis ini mau kerjain aja, masih aku buka ya.
untuk di posisi pertama, kalau sekarang ini kan ada Dahlia, Salwa, sama Despit ya. Kalian keren banget. Dan yang lain belajar lagi aja nggak apa-apa ya. Nggak harus langsung bisa gitu kan. Nggak harus skornya langsung gitu. Nah, untuk kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, nanti tanya aja di grup ya. Sama kalau misalnya untuk link ini ya, linknya. Oke, thank you semuanya untuk kelas hari ini. Karena udah datang, terus juga semangat untuk teman-teman semua di sini. Bentar lagi udah mau TBK, ya. Dijaga kesehatannya, baik kesehatan fisik, mental, pokoknya semuanya. Terus kalau misalnya emosinya juga dijaga, pokoknya semuanya dijaga. Oke, dadah, see you on the next class ya. Dadah semuanya, Makasih, thank Kak. you. Jangan lupa ya untuk isi presensi, terus juga kalau ada yang mau traktir boleh banget, sama jangan lupa join Telegram. Oke, dadah semuanya. Thank you ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau tanyain boleh ya, nanti di grup aja. Dadah, boleh live ya kalau mau live. Sebenarnya masih ada sih beberapa waktu, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain boleh, tapi kalau ada yang mau live boleh juga. Dadah. Thank you semuanya. Kak, saya mau tanya, Yang Kak. mau lanjut bisnis boleh lanjut ya. Iya, gimana? Itu di awal-awal itu, di contoh pertama paling awal itu, Kak, coba kasih lihat dulu. Oh iya, oke, boleh. Yang awal-awal itu, yang akar-akar itu ya? Ini? Yang mana? Yang ini? Lanjut ke depan lagi. Ini udah paling depan, yang paling depan itu ini cover. Masnya lanjut ke anunya. Slide selanjutnya. Oke, bentar. Yang ini? Lagi. Udah habis. Mungkin di sini ya, kali ya. Bukan. Ada yang saya jawab pertama. Ini. Itu kan tadi. Ini ternyata Gala Rajin Belajar itu masuk ke mana, Kak? Oh iya, itu termasuk premis. Kenapa? Karena kalau dia nggak ada ya nggak bisa ditentuin kan kesimpulannya. Oh, Premis iya, tuh iya. ini premis, dia berarti premisnya banyak gitu, nggak hanya satu gitu. Oke, Kak, Sebenarnya makasih. kalau oke, sama-sama. Ada yang Udah marah nggak ada lagi soalnya. ditanyain? Ya nggak apa-apa. Oke, thank you ya Sagos, keren banget kamu. Oke. Oke, dadah. Udah woi, kakaknya udah ngantuk. Ini sebenarnya sampai jam 10.30, tapi kita cepat aja ya kali ini karena besok ada yang mau sahur kali ya, yang Islam. Jam 11, Kak, di sini. Apa? Gimana? Jam 11. Jam 11. Sama Oh, di mana itu jam 11? Wita. Oh, Di ya Sulbar, udah. Kak. Kalau gitu berarti subuhnya jam 6. Jam setengah 6 ya? Di sini di WIB kali ya. Beda gitu ya. Ya, soalnya kalau di sini Iya, Kak. tuh jam 10.19. Oke, thank you ya semuanya. Keren-keren banget kalian. Makasih, Kak. Oke, ini udah nggak ada lagi yang mau ditanyain ya. Kalau nggak ada, kita udahan. Apa yang masih ada yang mau ditanyain boleh? Mumpung masih di sini. Soalnya nanti nggak bahas ini lagi sih. Nggak bisa dibuka link telenya. Kenapa ya? Nanti ini deh. Berarti ada yang belum masuk grup Telegram kalian. Coba cek di media sosialnya. Oh, belum. Lah, kalian tahu kelasnya dari mana? Mungkin dari ini kali ya. Oh, dari WA. Dari grup WA, Kak. Emang ada grup WA-nya? Aku tuh masuk Telegramnya, guys. Aku nggak masuk WA. Aku jadi nggak tahu gitu. Oh, mungkin nanti aku taruh ini ya, linknya. Aku titip sama kakaknya ya nanti ya, yang megang grup WA. Nanti aku tanyain deh.
sama Kak ini. Kak Anjani. Nanti coba aku ini. Oke, siap. Berarti kalian udah aman ya? Udah ini. Oke deh, kalau udah nggak ada, thank you ya. Abdullah Arya Berlian, sampai ke Yuyu Unpad, semoga amin. Terus, oke. Udah aku ini ya, aku end meeting. Dadah semuanya, see you. Ya.